Liang, Liang, Liang. Diva, kami mencintaimu. Om mau pesan lagu? Mau pesan apa? Masakan belum semuanya dihidangkan, pergi sana. Om mau pesan lagu? $10 satu lagu. Kamu tidak lihat kami sedang minum? Jangan ganggu aku. Nak, dia itu preman di sini. Kalau kamu ganggu mereka, tidak akan ada hasil yang baik. Pergi aja. Berhenti. Nyanyikan 2 lagu untukku. Kakak Meng, jangan ganggu anak kecil jadi biar aku yang tanggung makanannya. Aku suruh dia nyanyi. Om itu, aku akan nyanyikan lagu yang sangat aku sukai untuk Om. Wah, anak ini nyanyinya bagus sekali, suaranya lebih enak didengar daripada banyak penyanyi profesional. Iya. Jelek, ganti lagu lain. Maaf Om, kalau gitu Tang-Tang ganti lagu lain ya. Kalau jelek, ganti lagi. Om jangan berat. Tang-Tang juga bisa nyanyi banyak lagu. Ganti lagi. Apa-apaan ini? Om bilang lagu apa yang Om suka dengar, Tang-Tang bisa belajar pasti akan memuaskan Om. Anak ini nyanyi setiap lagu dengan bagus, orang ini sengaja mengganggunya. Bagaimanapun juga tidak boleh mempermalukan anak kecil, sungguh tukang bully. Aku tidak mau dengar lagi membuang-buang waktu saja. Jangan pukul anak itu. $10 satu lagu, 3 lagu jadi 30. Aku tidak punya uang kecil, simpan saja kembaliannya. Kakak, kamu gila. Kita tidak punya uang sebanyak itu untuk makan 3 lagu 100 yuan. Hei, kamu tidak lihat? Anak ini keluar cari uang buat biaya berobat ayahnya. Bisa bantu? Terima kasih Om. Aku tahu Om orang baik Om melakukannya karena ingin memberiku lebih banyak uang. Aduh, Niu baik, Niu jangan nangis. Oh, kamu masih punya uang lagi tidak? Keluarkan semuanya. Nah, aku juga dengar lagu yang kamu nyanyikan ini uangku. Kemari, nak. Nah, ini uang hasil antar pesananku hari ini. Kakek tidak punya banyak uang. Hidangan ini belum disentuh, kamu makan saja. Kamu boleh ambil 200 yuan ya. Pastikan kamu gandakan dan akan kuberikan padamu. Oh. Setelah litian, kamu sudah berada di puncak industri selama 6 tahun sejak debut. Penghargaan emas tak terhitung jumlahnya. Legenda termuda. Karirmu sangat sukses. Apakah kamu punya penyesalan? Tian, jangan tinggalkan aku. Aku baru saja kehilangan bayi kita. Tak bisa hidup tanpamu. Li Yue, kamu punya penyakit ginjal stadium lanjut. Itu cuma beban buatku. Tapi kamu bilang akan bernyanyi bersamaku. Untuk bersama selamanya. Apa kamu sudah lupa dan kami membuat gesper pengaman ini untuk putri kami? Kamu bangun. Anaknya sudah tiada. Apa gunanya kamu menyimpan sampah ini? Lai Yue, aku tak pernah mencintaimu. Lupakan saja. Jangan pernah bertemu lagi. Tian, jangan. Kumohon jangan tinggalkan aku. Nona Li sudah di sini.
operasi ini, aku bawa tim medis terbaik di negeri ini. Tidak akan ada masalah. Setelah kamu menyumbangkan ginjalmu untuk Yue, segera pergi bersama si jahat ini. Jangan pernah menemuinya lagi. Kamu harus baik pada Yue. Kalau tidak, aku tak akan membiarkanmu. Jangan khawatir. Dia mengikutiku, penyanyi paling populer. Daripada mengikutimu, yang bahkan tak bisa menutup tagihan medis 500.000. Jauh lebih baik. Maaf Yue, aku tak berguna. Tapi jika aku pergi dengan satu ginjalku, sebagai ganti kedamaian dan masa depanmu, lebih baik kamu membenciku. Penyesalanku terbesar adalah kehilangan anakku. Jika dia masih hidup, aku akan berusaha sekuat tenaga melindunginya, mencintainya dan memberinya yang terbaik di dunia. Yue, jika anak itu masih ada. Aku tak tega melihatmu begitu sedih. Kak Yanming, terima kasih selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak hanya menyumbangkan ginjalku, masih membantuku dalam pekerjaan. Aku bahkan tak tahu bagaimana membalasmu. Kita adalah teman baik yang tumbuh bersama. Mengucapkan kata-kata ini sudah keterlaluan. Benar, hari ini adalah hari kamu periksa tubuh. Aku akan menemanimu. Hei, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Yue, sudah 6 tahun. Mengapa kamu tak bisa menerimanya? Astaga. Mengapa kamu masih memikirkan si brengsek itu? Papa Tangtang pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Mama sangat merindukanmu. Jika kamu masih hidup, aku tak tahu akan seperti apa jadinya. Kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Kamu adalah Tante Li. Jangan bilang siapa-siapa. Aku dan ayahku sangat menyukaimu. Kami mendengarkan lagu-lagu kamu setiap hari. Tante Li, kenapa kamu menangis? Tangtang menyakiti kamu. Tidak, Tante tiba-tiba ingat sesuatu yang menyedihkan. Jadi, Tangtang punya kekuatan magis. Pasti akan membuat kamu bahagia. kekuatan magis. Oke. Lagu ini membutuhkan banyak ritme dan emosi. Bagaimana anak ini bisa memahami dengan begitu tepat? Tante Li, banyak orang seperti Tangtang. Semua menyukai kamu. Mereka tidak ingin melihat kamu begitu sedih. Tangtang sangat baik. Kamu sakit? Ya, ayahku sakit. Dia mengalami kecelakaan mobil 1 tahun lalu. Belum bangun lagi. Bagaimana dengan ibu kamu? Ayah bilang. Ibuku sudah pergi jauh, tapi dia pasti akan kembali. Selama periode ini, Tangtang pasti akan bekerja keras untuk mencari uang. Menyembuhkan ayah, ibu kembali. Keluarga kita tidak akan terpisah lagi. Tapi kamu masih begitu kecil. Tangtang sudah tidak kecil lagi. Aku sudah 6 tahun. Putriku sekarang pasti sudah 6 tahun. Tangtang. Tante merasa kamu memiliki talenta menyanyi yang bagus. Apakah kamu mau ikut kompetisi Dewa Lagu Kecil? Hadiah juara adalah 100.000 yuan. 100 yu? Ya. Masih banyak uang untuk ayah berobat. Tapi ayah masih sakit. Tangtang tidak bisa meninggalkan dia. Tangtang sangat baik. Tangan Tante Li begitu hangat. Aku merasa seperti ibu. Tante bisa tanda tangan untuk aku? Tentu saja, di mana aku tanda tangan?
Tanda tangan di sini saja. Tante Lee, ayahku juga sangat menyukai kamu, meskipun dia dalam keadaan koma. Tapi aku memainkan lagu kamu untuk dia setiap hari. Bisa kamu tanda tangan namanya juga? Ruangnya di sana. Ya, oke. Tidak baik, Parli. Ada masalah dengan tim program. Cepat ke sini, 100.000, urgent. Aku ada urusan di sini sebentar. Tante Lee, cepat pergi. Aku sudah dapat tanda tangan. Ini bisa aku kasih ke ayah. Tang-Tang benar-benar anak baik dan penurut. Gamenya mulai 3 hari lagi. Kamu boleh datang kapan saja. Ayah, hari ini aku pungut botol dan jual 5 yuan. Aku dapat 20,5 rupiah cuci piring. Banyak orang baik waktu aku nyanyi. Mereka kasih aku banyak uang. Tang-Tang pasti akan kumpulkan cukup uang untuk obati ayah. Ngomong-ngomong ayah Tang-Tang, hari ini aku juga ketemu Tante Lee favoritku. Tang-Tang senang sekali. Tapi, ayah, Tang-Tang belum ngobrol sama ayah setahun ini. Tang-Tang kangen banget sama ayah, aku kangen banget sama ibu. Kenapa ibu belum pulang juga? Kenapa ayah belum bangun juga? Ayah, ini piano yang kamu berikan untuk Tang-Tang. Tang-Tang paling suka ini. Tang-Tang akan menyanyi untukmu, ya? Di puncak gunung hijau bunga hemerokalis bermekaran. Petik 1 untukku. Gadis kecil. Ayah, semua anak lain punya ibu. Kenapa aku tidak punya? Ibu, apakah kamu tidak menginginkan kami? Ibu sangat mencintai kita. Tapi dia sekarang punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia akan kembali setelah selesai. Bagaimana kalau kita merindukan ibu? Kita bisa menyanyikan lagu yang ibu berikan untuk Tang-Tang bersama-sama. Dia pasti bisa mendengarnya. Berikan padaku. Pasang di rambutmu. Tersembunyi di hatiku. Mencintaimu. Aku tumbuh besar melihatmu sebagai pengantin. Tang-Tang, hasil tes terbaru ayahmu sudah keluar. Gumpalan di kepalanya semakin membesar. Operasi harus dilakukan dalam 3 hari. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Kakak Wu, Tang-Tang punya uang. Kamu harus membantuku menyelamatkan ayahku. Tang-Tang ini darurat. Hanya saja tidak cukup. Setidaknya 100.000. 100.000. Yue masih memikirkan anak itu. Kak Yanming, hari ini aku ketemu anak kecil namanya Tang-Tang. Dia punya bakat menyanyi. Aku malah merasa kalau anakku masih hidup. Pasti akan mirip seperti dia. Yue. Sudah lama sekali. Jangan dipikirkan lagi. Kalungku di mana? Aku ingat banget taruhnya di tas. Kalau hilang, berarti sudah waktunya untuk melepaskannya. Begitu ya? Kamu suka yang seperti apa? Aku akan pesankan lagi untukmu. Tidak, itu satu-satunya yang bisa aku ingat. Aku tidak boleh kehilangannya.
Yue, jangan salahkan aku. Benih sial itu harus dihapus dari hatimu. Operasi ayahmu biayanya minimal 100.000. Pantes Kazu? Bu, tolong selamatkan ayah saya. Tang-Tang bisa makan setengah roti kukus setiap hari dan nanti akan mengumpulkan lebih banyak botol. Lebih banyak botol, lebih banyak piring, lebih banyak nyanyi. Saya pasti akan kembalikan uangnya. Tang-Tang tidak bisa hidup tanpa ayah. Tang-Tang! Rumah sakit punya peraturan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sedikit perhatian dari kakak. Ambil ini. Om Liu, kenapa Bapak ke sini? Hai Tang-Tang, kami sudah dengar tentang operasi ayahmu. Anak-anakku yang tidak berbakti itu tidak peduli padaku. Terima kasih sudah merawat Om. Kalau tidak, nyawa Om sudah lama hilang. Uang ini, kamu ambil? Kakak Tang-Tang dirawat di rumah sakit selama ini. Kamu yang membujukku untuk hidup. Ambil uangnya untuk mengobati ayahmu. Tang-Tang, kita baru pertama kali bertemu. Kakek tahu betapa sulitnya untukmu. Semoga ayahmu cepat sembuh. Tapi, Kakek Zhao, Bapak sendiri tidak punya uang untuk beli obat. Tang-Tang tidak bisa terima uang Bapak. Kakek ini sudah tua, sudah tidak berharga. Kamu tahu itu. Kakek sudah lama menganggapmu seperti cucu sendiri. Terima saja. Ambil. Terima kasih. Tapi ini kan uang untuk menyelamatkan nyawa kalian. Tang-Tang tidak bisa meminta ini. Ayah juga tidak akan setuju kalau Tang-Tang minta. Tang-Tang, penyakit ayahmu tidak bisa ditunda lagi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ambil. Tang-Tang punya cara. Tang-Tang pasti akan buat ayah tetap hidup. Tunggu ibu pulang bersama. Yue, kenapa belum datang juga? Ada masalah apa? Nama, Lin Tang-Tang. isi datanya. Lagu apa ini? Kenapa aku belum pernah dengar? Coba lihat. Bagaimana dia tahu lagu ini? Jadi kamu adalah si jahat. Litian, kamu yang pertama kali mengatur pertemuan rahasia antara si jahat ini dengan Yue. Biarkan dia ikut kompetisi lagi. Aku ingin menikahi Yue. Kamu sangat jahat. Kamu tidak berhak untuk kembali. Kenapa begitu? Hei, lihat dirimu dengan baju compang camping ini. Ini adalah kompetisi Little Song God. Ini bukan tempatmu mengemis makanan. Tapi ketika Bibi Li memberiku surat undangan, dia tidak memberitahuku apa yang harus dipakai. Beraninya kamu menyebut Guru Li. Kamu yang miskin ini. Apakah Guru Li mengenalmu? Undanganmu pasti palsu. Tidak mungkin kamu bisa masuk dan bernyanyi di sini. Tang-Tang tidak berbohong. Kalau tidak percaya, tanyakan saja padanya. Apa identitas Yue? Kamu bisa melihatnya saat kamu mengatakan kamu melihatnya. Hanya saja Guru Li belum datang. Tentu, terserah kamu mau bilang apa. Pergi. Kalau tidak, saya tidak segan-segan. Tang-Tang tidak pergi. Tang-Tang akan ikut kompetisi. Jangan menolak kebaikan, nanti dapat hukuman. Lepaskan aku. Kurasa aku bisa mendengar suara Tang-Tang. Aku tidak tahu apakah dia akan datang. Tang-Tang yang mana? Anak-anak sudah masuk. Ayo kita masuk juga. Lepaskan. Aduh. Bibi Li. Tang-Tang. Apa aku salah dengar? Akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk ya. Lelah, jadi malas pergi. Gamenya mau mulai. Cepetan masuk. Dasar, berani-beraninya kamu gigit aku. Diam aja di sini. Buka pintunya, buka! Selamat datang di acara Little Song Show.
Hari ini, kami sangat beruntung bisa didampingi oleh Ratu Liyue, Raja Panggung Gu Yanming, dan penyanyi populer Deng Ling sebagai mentor program kami. Langsung saja, selanjutnya penyanyi cilik pertama kita, Sun Yannian. Hahaha, acaranya udah mulai. Gimana nih? Siapa yang mau nyelamatin Tang Tang? Aduh! Aduh! Kita kedatangan penyanyi cilik berikutnya, Jiang Yuanyuan. Nggak boleh, Tang Tang masih harus cari uang buat biaya pengobatan ayah. Nggak boleh nyerah. Ayah? Ayah masih nunggu Tang Tang. Tang Tang harus keluar. Kita kedatangan penyanyi cilik terakhir. Lin Tang Tang. Tang Tang masih belum datang? Takut banget, Tang Tang. Selamat datang kepada penyanyi cilik terakhir, Lin Tang Tang. 3 detik terakhir. Jika Lin Tang Tang masih belum naik panggung, kami terpaksa harus mendiskualifikasinya. Tang Tang nggak boleh takut. Tang Tang pasti bisa sembuhkan ayah. Sayang sekali bakatnya yang bagus. Aku datang. Aku datang. Tang Tang. Ada apa dengan anak ini? Berpakaian seperti pemulung. Ini terlalu tidak menghormati kompetisi dan para juri. Buang-buang waktu. Mengawasi anak saja tidak bisa. Kenapa bisa begini? Ada masalah apa? Yue, ini kan kompetisi. Kamu sebagai juri, sekarang naik dan urus saja. Aku takut ada yang bilang anak ini punya rahasia gelap. Papa Tang Tang yang melakukannya. Tang Tang pasti akan berusaha keras untuk jadi juara. Belum ketemu, Yue sangat baik pada anak ini. Kalau dia benar-benar menyanyikan lagu itu, mereka saling mengenal. Semuanya berakhir. Sekarang peserta sudah datang, ayo kita mulai. Maaf semuanya, backing tracknya rusak. Paling cepat baru bisa diperbaiki besok. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba rusak? Gimana mau nyanyi kalau backing tracknya rusak? Nak, pulang saja. Datang lagi lain kali. Tang Tang bisa nyanyi tanpa iringan musik. Tang Tang di restoran juga pernah nyanyi tanpa musik untuk paman dan bibinya. Ternyata penyanyi jalanan. Anak-anak, tolong dimengerti. Di sini kami mengadakan permainan yang resmi, bukan pasar atau restoran. Efek nyanyi tanpa iringan dan pakai backing track Tang Tang sangat berbeda. Jadi, dari anak-anak yang nyanyi tadi, pilih satu untuk jadi juara. Jadi bibimu sendiri yang menguburmu. Yue, kamu adalah ratu. Mengubur anak yang nyanyi di jalanan, di sini kan banyak orang. Kalau tersebar, tidak baik untukmu. Tidak apa-apa. Tang Tang mau nyanyi bareng Bibi. Bibi Li, terima kasih. Bibi Li sangat lembut, seperti mama. Karena Litian bersedia mengiringi, itu yang terbaik. Halo semuanya, namaku Lin Tang Tang. Lagu yang kubawakan hari ini berjudul Dan seterusnya. Dia tidak layak ikut kompetisi. Kak Yanming, kamu bilang apa? Yue, kalung yang hilang itu ada di sini. Aku tadi ada di pintu. Aku lihat dia sembunyikan kalung itu dengan mata kepalaku sendiri. Dia pasti mencurinya. Itu tidak mencurinya. Aku tidak sengaja menjatuhkannya di rumah sakit. Tang Tang mengambilnya. Tang Tang, bisakah kamu mengembalikan kalung ini kepada tante? Tidak, Tante Li. Kalung ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Ibunya meninggalkannya untuknya. Apakah dia putriku? Itu tidak mungkin. Putriku sudah meninggal. Yue, kamu membuat kalung ini sendiri. Bagaimana mungkin itu ditinggalkan untuknya oleh ibunya? Benar, Pak Li. Siapa yang tidak tahu kalau kamu paling peduli dengan pengait keamanan ini? Anak itu masih kecil. Kenapa kamu masih suka berbohong? Tang Tang, kalung ini sangat penting bagi tante. Kamu kembalikan padaku. Aku akan pura-pura tidak ada yang terjadi, oke? Tang Tang tidak berbohong. Ini yang ibu berikan kepada Tang Tang. Tang Tang sudah memakainya sejak kecil.
Tang, aku kagum dengan bakatmu. Kasihan dengan pengalamanmu. Aku kira kamu anak yang baik. Aku juga mengundangmu untuk ikut kompetisi. Kamu benar-benar mengecewakanku sekarang. Aku tidak memilikinya. Paman Liu dan kakek Zhang di rumah sakit bisa bersaksi. Mereka pernah melihatku memakai kalung ini. Bawa itu padaku. Tak, tidak. Ini Tang. Ini, ambil. Tidak. Yue. Kembalikan. Ibu memberikannya padaku. Yue, aku akan bawa dia pergi sekarang. Tidak mungkin. Tang tidak bisa pergi. Memang tidak berubah. Bangun, kamu lagi ngapain? Ibu Li, ini kalung untukmu. Tang sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kata dokter ayah, butuh 100.000. Tolong, aku mohon, izinkan aku ikut lomba. Aduh, lihat tuh. Anak ini kasihan ya. Tang cuma punya ayah, tolong Ibu Li, Tang salah. Tang seharusnya nggak membantah ibu. Sudah. Cuman anak-anak. Wajar kalau salah. Ayahnya masih tunggu uang buat berobat. Ngapain aku ributin dia? Yue, ini kan lomba. Kalau semudah itu, biarin aja dia ikut. Orang-orang nanti bukan cuma bilang kamu pilih kasih dan curang, tapi juga bilang acara ini nggak adil. Kalau gitu urusannya serahkan padamu. Bocah kecil berani-beraninya melawan aku. Kamu masih terlalu muda. Aku nggak akan biarkan kamu merebutnya. Yue. Ayo pergi. Lepasin aku. Ini. Itu tadi bagus banget. Nyanyinya merdu sekali. Lagu apa ini? Ini Divine Comedy. Bagus banget. Memang natural aja. Penuh perasaan, menyentuh banget. Kata-katanya indah. Waktu anak kita besar nanti, hal pertama yang akan aku lakukan adalah mengajarinya lagu ini. Siapa yang ngajarin kamu lagu ini? Jangan-jangan kamu anakku? Siapa yang suruh kamu nyanyi buat aku? Turun sana. Stop. Beraninya anak ini mengabaikan aturan permainan, merebut mikrofon untuk menyanyi. Aku akan membawanya pergi. Siapa yang mengajarkanmu lagu ini? Tante Li, ayahku bilang lagu ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Ada masalah apa? Kamu adalah anakku. Maaf, Yue. Bayinya hilang segera setelah lahir. Itu tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Yue. Lepaskan aku. Kembalikan anakku padaku. Tidak. Itu tidak mungkin. Anakku sudah meninggal. Ternyata anak Tante Li hilang, kasihan sekali. Memang benar berbohong pada Yue bahwa anaknya sudah meninggal. Jadi apapun yang terjadi, tidak mungkin Yue mengenali bajingan kecil ini. Lintian. Kamu sangat kejam. Aku malah mengajarkan lagu ini kepada orang lain. Guru Li, siapa yang kamu pilih? Aku abstain. Aku memilih Sun Nian. Kemampuan menyanyi dan penguasaan emosinya sangat bagus. Secara logis Lin Tang tampil paling baik. Tapi dia melanggar aturan permainan dengan serius. Mencuri properti orang lain. Perilaku buruk. Jadi aku juga memilih Sun Nian. Juara Little Song God ini adalah Sun Nian. Mendapat bonus 100.000 yuan. Tidak, Tante Li. Tang benar-benar tidak mencuri barangmu. Itu milik Tang. Lepaskan aku. Tang ingin menyelamatkan ayah. Anakku, andai saja kamu masih hidup.
Ibu sangat merindukanmu. Ayah. Tang-tang. Hei, ayah, kamu akhirnya bangun. Kamu tidur lama sekali, aku memikirkanmu setiap hari. Ayah juga ingin Tang-tang. Tang-tang, ayahmu baru bangun. Ingat untuk memberinya minum sup bergizi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Berkurang berat badan. Tang-tang hitam. Dr. Wu memberitahu ayah semua tentang tahun ini. Ayah minta maaf karena menyusahkanmu, menyebabkanmu menderita begitu banyak. Tang-tang tidak lelah. Tang-tang telah bertemu banyak orang baik, tetapi Tang-tang tidak berguna. Gagal mendapatkan uang untuk pengobatan ayah. Orang-orang memiliki hidup mereka sendiri. Tunggu ayah meninggalkan, kamu harus hidup dengan baik. Ayah tidak boleh mengatakan itu, aku pasti akan menyembuhkan ayah. Ayah yang baik harus hidup baik bersama Tang-tang. Ayah minum sup cepat sembuh. Tang-tang, kamu belum makan, ayah tidak lapar. Ini untuk kamu. Tang-tang tidak suka sup, Tang-tang enak. Datang Tang-tang. Ayah tidak suka sup. Ayah mau tukar sup dan Tang-tang dengan roti. Oke. Li Yue, Na Izumita Yuchi, dia pasti tidak ingin melihatmu sedih seperti ini. Pesta cinta 3 hari lagi. Kamu adalah pusat perhatian. Semua orang menunggu untuk bernyanyi bersamamu. Kamu harus semangat. Pesta Filharmonik juga tempat bakat dipilih. Sebenarnya, soal bernyanyi, kali ini juaranya harusnya untuk Tang-tang. Salahku jadi tidak fokus soal anak-anak. Dia cuma pembohong kecil. Untung tidak dibawa ke kantor polisi. Tapi bagaimanapun juga, ayahnya juga di rumah sakit dan butuh uang segera. Aku akan ke rumah sakit lagi. Ada yang bisa kubantu untuk mereka? Ayah, aku mau ambil air. Oke, hati-hati. Tang-tang di mana? Lintian. Yue. Lintian sudah tidak bertemu denganmu selama 6 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi di rumah sakit. Orang jahat malah dapat ganjaran. Ada apa denganmu? Kelihatannya dia sekarat. Hanya flu ringan. Jadi tahun-tahunmu menyenangkan ya? Ya, kalau saja kamu tidak begitu kejam meninggalkanku, bagaimana aku bisa menjadi diva musik seperti sekarang? Kenapa Tante Li ada di sini? Iya, ada partinya. Mengenal ayahnya. Yue, maaf. Simpan saja permintaan maafmu yang murahan. Kau pikir aku kotor dan kau pikir aku buta. Aku memberi makan anjing di tahun-tahun itu. Tapi aku tidak menyangkanya. Kau malah mengajarkan lagu yang kuajarkan pada anak-anakku kepada orang lain. Aku tidak melakukannya. Aku ingin berdalih. Lagu yang dinyanyikan Lin Tang-tang di kompetisi. Hanya kau dan aku yang tahu. Kau tidak menyebarkannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kau sudah bertemu dengannya. Kau memang mengenalnya. Lintian, kau bisa kejam padaku, tapi yang meninggal adalah anakmu sendiri. Apa kau benar-benar tak punya hati nurani? Sepertinya dia tidak tahu kalau Tang-tang adalah anaknya. Yue, keadaannya tidak seperti itu. Aku beritahu ya, Lintian, kau bisa bebas dan lepas. Tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan. Aku tak bisa melupakan kekasih yang sudah 6 tahun bercinta dan tega meninggalkanku. Aku tak akan pernah lupa anakku yang meninggal saat dilahirkan. Maaf. Sebenarnya Tang-tang... Sudah cukup, aku tak mau dengar lagi. Lintian, aku Li Yue seumur hidup tak pernah membenci siapapun kecuali kau. Tang-tang. Ayah, kau baik-baik saja? Kau dengar tadi? Ayah,
Ternyata ayah dan Tante Li punya anak. Lalu kenapa ayah bilang lagu ini diberikan ibu untukku? Tang, maaf. Sebenarnya ibumu adalah... Ayah? Ayah? Dokter Wu, bagaimana kondisi ayah saya? Ayahmu terlalu emosional. Tekanan darah di dalam kepala meningkat. Kondisinya semakin buruk. Operasi harus dilakukan besok. Dokter Wu, saya mohon, selamatkan ayah saya mohon. Tang, yang penting sekarang adalah mengumpulkan $100.000. Ini bukan hal yang bisa kamu lakukan sebagai anak. Kalau memang tidak bisa, lebih baik berhenti saja. Ini ayah Tang. Tang tidak akan pernah berhenti. Aku akan mencari uang. Bos, masih ada piring yang perlu dicuci? Tang juga bisa menggosoknya. Pak, biola ini adalah favorit saya. Ayah membelinya untuk saya dengan harga 3.000 yuan. Sekarang bisa dijual lagi untuk harga berapa? Gaya biola ini biasa saja, agak tua juga. Paling banyak hanya bisa dijual 500 yuan. Nona kecil, karena biola ini sangat penting bagi kamu. Lebih baik simpan saja. Aku tidak akan menjual apapun yang lebih penting daripada ayah. Tondo 3 itu 100.000. Tidak, aku harus mencari cara lain. Bapak Ibu, ayah saya sakit dan butuh $100.000 untuk berobat. Tolong beri saya uang. Tang pasti akan membalas budi kalian 1000 kali lipat di masa depan. Tidak cukup. Ayah, bagaimana Tang bisa menyelamatkan ibumu? Kamu di mana? Kenapa kamu belum juga pulang? Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah kehilangan anak saya. Kalau saja dia masih hidup, saya akan lakukan segalanya untuk melindunginya, mencintainya, dan memberikan semua keindahan dunia ini padanya. Anak bully. Kamu adalah anakku. Tidak, itu tidak mungkin. Anak saya sudah meninggal. Saya seusia dengan anak bully. Asalkan saya bisa berpura-pura menjadi anak bully, mungkin ada cukup uang untuk menyelamatkan ayah. Li Yue. Bully. Tang, kamu ngapain di sini? Bully, saya adalah putrimu. Tang, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Putri ibu itu sudah meninggal. Ayahku adalah Lintian. Maaf. Aku tidak mati tahun itu, cuman dibawa oleh ayah. Aku baru tahu sekarang. Kalau kamu tidak percaya, lihat ini. Ibu Li, aku minta maaf untuk meyakinkan kamu bahwa aku adalah putri kamu. Tang hanya bisa membuat laporan identifikasi DNA palsu. Jadi kamu benar-benar adalah putriku. Ibu? Tang. Ibu tidak pernah bermimpi kamu masih hidup. Lintian, ternyata kamu dengan sengaja berbohong padaku. Anaknya hilang, aku hanya ingin kamu meninggalkan aku sepenuhnya. Kamu sangat kejam, bahkan tidak meninggalkan aku sedikit harapan. Ibu, Tang sudah kembali. Maafkan ayah, Tang harus berbohong kepada kamu. Makanya aku merasa sangat akrab pertama kali melihat kamu. Jadi kamu adalah putriku. Tang, ibu sangat merindukan kamu. Tang juga merindukan ibu. Tang sayang, ibu akan membawa kamu pulang. Dokter Wu, kondisi Bapak Lintian sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus dioperasi secepat mungkin, tetapi Tang belum ditemukan. Bagaimana dengan biaya operasi ayahnya? 100.000 ini. Bagaimanapun, dia tidak bisa mendapatkannya sebagai anak. Belakangan, rumah sakit dan Bank DNA Jiangjiang membangun sistem pencarian keluarga. Kirim sampel Tang untuk dicoba. Mungkin menemukan ibunya. Dengan cara ini, Bapak Lin masih ada sedikit harapan. Halo Nona. Jangan takut, mulai sekarang ini akan jadi rumahmu. Oke. Ibu belikan ini untukmu. Baju edisi terbatas sedunia, yang paling populer.
Ini masih ada lagi. Ini perhiasan yang dikumpulkan ibuku dari seluruh Jiangcheng. Semua model ada. Setelah ini, pakai yang mana saja yang kamu mau. Dan boneka-boneka ini, semuanya model edisi terbatas dan koleksi. Mereka akan jadi teman mainmu mulai sekarang. Wah, bajunya cantik sekali. Lucu banget bonekanya. Persis seperti Putri di acara TV. Ada apa, Tang-Tang? Kamu tidak suka? Ibu, Tang-Tang hanya takut merusaknya. Anak bodoh, beli saja jika rusak. Kamu adalah putri kecil ibumu, layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Tante Li sangat baik kepada Tang-Tang. Sayangnya, ini seharusnya bukan untuk Tang-Tang. Apapun yang Tang-Tang inginkan di masa depan, kamu bisa bilang ke ibu. Ibu, Tang-Tang mau 10. Pesta KKY akan segera dimulai. Kita harus pergi. Tang-Tang, ibu akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Ibu Tang-Tang akan menyapa pihak merek. Kamu tunggu di sini sebentar, ibu akan segera kembali. Oke. Putri yang baik, kamu memenangkan kompetisi Little Song God sekaligus. Sudah terkenal. Kali ini dia pasti akan memenangkan paduan suara setelah Li Tianho menjadi terkenal. Jangan khawatir, Ibu. Siapa lagi selain aku yang layak bernyanyi dengannya? Oke. Itu dia. Kamu pencuri. Beraninya kamu datang ke sini? Berani-berani kamu datang ke sini, pencuri. Kamu juga datang untuk pesta ini? Kue ini enak. Mau mencoba? Kami adalah juara dari Dewa Lagu Kecil. Kamu anak liar tanpa latar belakang, jangan berpikir untuk datang mendekat dan mencari hubungan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu juga ingin mendapat kesempatan untuk bernyanyi di paduan suara? Paduan suara. Apa yang kamu pura-pura bodoh? Semua yang datang ke sini ingin bernyanyi dengan Li Tianho. Aku Lino. Ibu Li adalah diva. Aku tidak bisa membuatnya mendapat masalah. Aku rasa kamu datang untuk mencuri sesuatu. Bukankah kamu yang mencuri kalung setelah Litian waktu itu? Kamu ingin mencuri siapa kali ini? Jadi dia itu pencuri, tidak belajar baik sejak kecil, tidak ada orang tua. Aku ada di sana saat pertandingan. Aku melihat sendiri kalungnya ditemukan. Orang dengan tangan dan kaki tidak bersih seperti ini. Bagaimana masih bisa muncul di pesta? Siapa yang telepon? Aku tidak mencurinya. Kalau ada, aku akan tahu setelah mencari. Waktu itu, aku melihat Li Tianho sangat menyukai lagu-lagunya. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan dia merusak hal baik Nian Nian. Datang dan tunjukkan di mana kamu menyembunyikannya untukku. Lihat. Lihat. Benar-benar mencurinya. Dia benar-benar mencurinya. Masih kecil sudah mencuri. Kenapa tidak belajar yang baik sejak kecil? Ini adalah jepit rambut favoritku. Dan kamu tidak mencurinya, jepit rambut ini harganya 20.000. Benar-benar kecanduan mencuri. Berani mulai di siang bolong. Aku tidak. Kamu sengaja memberikannya padaku. Berani berbohong. Buktinya sudah jelas. Seperti kamu menyelinap masuk dan mencuri. Anak yang sangat nakal. Harus dibawa ke kantor polisi untuk dididik dengan baik. Itu tidak benar. Bibi Li yang membawa Tang-Tang ke sini. Kamu mencuri kalungnya setelah Litian. Benci kamu sudah terlambat. Bagaimana mungkin aku membawamu ke sini? Jadi kamu bukan hanya pencuri, tapi juga pembohong. Atapnya miring, tiangnya bengkok. Bisa mengajar anak seperti itu. Ibunya juga bukan orang baik. Sekarang aku mengusirmu. Tang-Tang tidak salah. Tang-Tang tidak pergi. Terserah kamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Maaf, aku terlambat. Kamu baik-baik? Aku bukan pencuri. Astaga, Li Tianho benar-benar meminta maaf kepada anak ini. Mungkinkah dia benar-benar dibawa oleh Li Tianho? Kapan hubungan mereka menjadi begitu baik? Bukankah ada kontradiksi dalam pertandingan sebelumnya? Kalian berdua sangat berani. Berani-berani kalian menjebak aku? Kami tidak punya. Dia mencuri tusuk rambutku. Ya ini, bukannya kuat. Ternyata kalian menjebak Lin Tang-Tang, orang yang begitu besar, untuk mempermalukan seorang anak. Kami rugi masih membantu kalian begitu banyak. Aku tidak menyangka akan dimanfaatkan oleh ibu dan anak ini.
Setelah terang, kami hanya benar-benar ingin kesempatan untuk bernyanyi denganmu. Aku bingung sebelumnya. Mohon maafkan kami. Penjaga keamanan. Serahkan mereka ke polisi. Selain itu, larang Sun Nian mulai hari ini. Di masa depan, apakah itu kompetisi menyanyi atau berbagai jamuan, tidak boleh ikut. Mama tidak, jangan dilarang. Lin Tangtang ini setelah terang. Dia seorang pencuri. Dia mencuri kalungmu sebelumnya. Sudah lupa, kami hanya mengajarinya untukmu. Ini maksudmu? Ya itu. Kalung ini miliknya. Kalung ini unik, bagaimana bisa miliknya? Ada 2 kalung, satu milikku, yang lainnya milik anakku. Lin Tangtang adalah anakku. Apa? Bukankah Putri Li Tianho sudah meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, kasihanilah aku. Tangtang sengaja dibawa pergi, berputar-putar, akhirnya kembali padaku. Tante Li sangat menyayangi anaknya. Tangtang membohongi perasaannya. Aku sangat egois. Oh begitu, pantasan Li Tianho begitu baik padanya. Ternyata dia adalah putri Li Tianho. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Turunkan saja. Tidak. Hari ini adalah hari yang besar. Selamat kepada Li Tian yang telah menemukan putrinya kembali. Selamat. Dengan pesta ini, aku ingin menjelaskan 2 hal untuk kalian. Pertama, Lin Tangtang, dia bukan pencuri. Tolong jangan menuduh dan memfitnahnya dengan jahat. Kedua, bakat menyanyi dignified jauh melampaui orang biasa. Dalam kompetisi Little Song God, aku karena urusan pribadi, sehingga tidak memberikan penilaian yang adil. Membuat Tangtang kehilangan kejuaraan yang seharusnya menjadi miliknya. Tante Li sedang membela aku. Maafkan aku, Tangtang. Semuanya karena aku salah paham padamu sebelumnya. Itu sebabnya kamu menderita begitu banyak. Bisakah kamu memaafkan ibumu? Buatlah ibu nabat. Tangtang, pesta ini, baik karakter maupun bakat musik, kamu adalah kandidat paduan suara terbaik. Maukah kamu menyanyikan lagu itu bersama? Mau nyanyi lagu itu bareng ibumu? Komedi yang luar biasa. Memang ibu kandung dan anaknya, keselarasan dan perasaan ini. Luar biasa. Aku hampir nangis. Sialan kau. Serahkan jaring Tangtang padaku. Kenapa kamu ketemu Yue? Tangtang tidak menyangka, pestanya baru saja berakhir. Video paduan suara kita jadi viral. Sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kami, ibu dan anak adalah 2 bintang di dunia musik. Tante Li, maafkan aku. Kamu sangat baik pada Tangtang. Tangtang berbohong padamu. Semua kemuliaan ini bukan untuk Tangtang. Tidak bisa terus begini. Ibu, bisa kasih aku 100.000 dolar? Aku ingin menyelamatkan ayahku. Lin Tian, dia kenapa? Ayah kecelakaan setahun yang lalu. Penyumbatan di kepala. Harus dioperasi. Ternyata ada kecelakaan mobil. Nggak heran waktu itu aku lihat dia kelihatannya parah banget. Lukanya jelas-jelas parah banget, tapi bilangnya cuma masuk angin ringan. Kamu takut kalau aku tahu aku nggak mau bantu dia? Atau kamu sama sekali nggak mau aku tahu? Bubu bilang, kalau uangnya nggak dapet, nanti bakal terlambat. Ibu, tolong bantu ayah. Nggak mungkin. Dia tega banget ninggalin aku. Bohongin aku lagi bilang kamu udah meninggal. Pisahin kita ibu dan anak selama 6 tahun. Aku nggak akan pernah bisa maafin dia. Tapi ayah baik banget sama Tangtang. Tangtang cuman punya 1 ayah. Tangtang nggak bisa kehilangan dia.
Mama Tangtang bisa janji apa aja sama kamu. Cuma urusan yang ini nggak bisa. Ibu Tangtang, tolong cuman ibu yang bisa nyelamatin ayah. Ibu bisa suruh Tangtang ngapain aja. Oke, ibu janji. Makasih, ibu. Ayah pasti bakal sembuh. Kalau dulu kamu nggak ninggalin aku, operasinya aja kamu nggak sanggup bayar. Kamu harusnya bersyukur. Kamu udah besarin Tangtang jadi anak yang baik. Ah, Bu, gimana kondisi ayahku? Tangtang, ayahmu. Operasinya berhasil. Hai Tangtang, aku sudah memasak sup kaki babi ini sejak pagi. Ayahmu baru saja dioperasi, perlu mengisi kembali lebih banyak tenaga. Ini sarang burung yang dibeli anak saya. Katanya ini sangat baik untuk pemulihan setelah operasi. Hei. Semua ini barang bagus untuk menghangatkan tubuh. Konsumsi secukupnya sangat membantu pemulihan ayahmu. Terima kasih. Tunggu sampai Tangtang punya uang. Pasti akan menyembuhkan mereka. Tidak perlu. Apa? Aku tidak menyangka ibu kamu adalah permaisuri Litian. Begitulah, semua kerja keras. Kamu tidak perlu menderita lagi. Hari-hari ini, Tangtang dan ayahnya telah banyak merepotkan kamu. Kartu ini ada 1 juta, silakan juga diterima. Tidak. Tangtang ini, cewek ini biasanya banyak membantu kami. Kami tidak bisa menerima uang kamu. Ini hanya sedikit perhatian. Terima kasih atas perhatian kamu terhadap Litian selama ini. Kalau kamu tidak menerima, aku akan merasa tidak tenang. Ini. Kalau begitu terima kasih permaisuri Litian. Tante Li memang baik. Di masa depan, Tangtang pasti akan mengembalikan uangnya 2 kali lipat. Oke, Pak Lin baru saja dioperasi. Jangan terlalu keras. Mari kita keluar dan biarkan dia istirahat dengan baik. Hei, oke. Hei, ayo. Mereka semua orang yang baik hati. Ketika Tangtang tidak di rumah sakit, mereka semua membantu saya merawat ayah saya. Aku tidak tahu ayah akan bangun kapan. Jangan khawatir. Biaya perawatan ayahmu di masa depan dan biaya tenaga perawat. Mama akan bertanggung jawab. Terima kasih sudah tidak hanya membantu ayah bayar biaya operasinya. Kembalikan uangnya ke kakek Zhao. Sekarang aku harus bayar pengobatan ayahku. Semua yang ibu lakukan, semua karena mereka adalah teman-temanmu. Litian adalah ayahmu, asal kamu mau, ibu akan wujudkan untukmu. Kenapa kamu menangis? Apa ibu melakukan kesalahan? Ibu begitu baik padaku, hebat. Tangtang sepertinya tidak bisa membalasnya. Bocah bodoh, kamu adalah anak ibu ini yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Asal kamu bahagia dan sehat, ibu akan melakukan apa saja. Bibi Li, kalau kamu benar-benar ibu Tangtang itu pasti baik sekali. Tapi Tangtang mencuri semuanya. Maaf Bibi Li, Tangtang tidak bisa lagi membohongimu. Bibi Li, sebenarnya aku bukan. Kenapa kamu masih memanggilnya Aunt Li? Sudah berapa kali aku bilang untuk memanggil ibu? Aku. Jangan nangis. Besok adalah ulang tahun ibu. Ibu biasanya membuat harapan setiap tahun. Aku ingin merayakan ulang tahunku dengan kamu. Sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat harapan itu menjadi nyata. Ulang tahun. Apakah kamu ingin membantu ibu kamu membuat harapan ini menjadi nyata? Oke. Aunt Li telah membantu aku banyak. Aku juga harus melakukan sesuatu untuknya. Aku membantu dia memenuhi harapannya. Teman kecil, apa yang kamu ingin beli? Paman, ibu aku. Dia adalah seorang penyanyi. Hari ini adalah ulang tahunnya. Aku ingin membelikan dia hadiah. Apakah ibu kamu seorang penyanyi? Dia pasti sangat suka alat musik. Piano profesional ini kelihatan bagus. 490.000 di sini akan lebih murah untuk lebih dari 10.000 yuan dan kamu bisa membeli yang bagus. Aku bahkan tidak bisa membeli hadiah yang layak. Om, alat pijat ini harganya berapa? 29, ini merek terbaik untuk pelindung pinggang. Bisa mengurangi rasa lelah di punggung. $25.24, masih kurang 475 yuan Tiongkok. Tangtang akan mencari cara. Dan begitu terus. Saya di sini cuma bersih-bersih. Mau bantu saya bersih-bersih? Saya akan menjual pelindung pinggang ini kepada kamu. Terima kasih, bos. Pasti saya bersihkan. Tidak ada debu sedikit pun. Anak kecil ini benar-benar punya hati. Bu, lihat hadiah ini. Pasti suka. Benarkah? Tangtang hanya ingin membuatnya senang.
Lin Tangtang, ternyata laporanmu palsu. Aku bahkan tidak tahu aku adalah anak kandung Yue Yue. Tak apa. Kalau begitu biar aku bantu kamu. Selamat ulang tahun. Ibu, buatlah permohonan dan tiup lilinnya. Permohonan pertama. Saya harap Tangtang bisa sehat, tidak pernah lagi tersiksa oleh rasa sakit. Permohonan kedua adalah agar Tangtang bisa bahagia, makan dan pakaian tanpa khawatir, tidak perlu lagi berkeliling mencari nafkah. Permohonan ketiga. Saya harap Tangtang dan aku bisa bahagia selamanya, hidup dengan bahagia. Harap Bibili bisa bahagia selamanya. Ibu, kenapa ibu hanya membuat permohonan untukku? Ulang tahun itu untuk diri sendiri. Anak bodoh untuk ibu. Kamu adalah dunianya. Selama kamu baik-baik saja, ibu sudah puas. Mimpi ini sangat indah. Andai saja aku bisa terus melakukannya. Yue Yue. Ini hadiahku untukmu. Konserto piano ketiga Master Fan Ling ini sudah tidak dicetak lagi. Selama kamu menginginkannya, aku akan membantumu mencarinya. Kak Yanming, terima kasih banyak. Mengapa terima kasih di antara kita? Tangtang, hadiah apa yang kamu siapkan untuk ibumu? Tangtang, ini... Ibu sering menulis lirik. Bos bilang ini sangat efektif untuk melindungi pinggang. Tangtang tidak punya uang. Jangan tidak suka. Tangtang tidak menyangka kamu begitu peduli pada ibumu. Ini hadiah paling berharga yang pernah ibu terima. Ibu pasti akan menggunakannya setiap hari. Yue Yue, aku juga punya hadiah yang sangat spesial untukmu. Kak Yanming, hadiah saja sudah sangat berharga. Mengapa kamu masih menyiapkannya? Lin Tangtang ini. Dia sama sekali bukan anakmu. Dia menipumu. Yanming, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak izinkan kamu memfitnah Tangtang. Yue Yue, laporan DNA Li Tangtang ini palsu. Maaf. Toko ini khusus membuat berbagai laporan palsu. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek sendiri. Tangtang, kenapa kamu bohong padaku? Bully, aku minta maaf Tangtang benar-benar tidak bisa mendapatkan $100.000 untuk operasi. Yue Yue, anakmu, aku melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Li Tangtang ini adalah Li Tian, anak yang lahir dari wanita lain 6 tahun lalu. Li Tian sudah mengkhianatimu. Dan Li Tangtang menggunakan semua itu untuk menipumu. Tidak, Bully, biar aku jelaskan. Benar-benar bagus, Lin Tian. Kamu sudah membohongi perasaan aku sebelumnya. Sekarang anakmu lagi-lagi menipu perasaan aku. Aku, Lai Yue, orang bodoh macam apa? Membiarkan kamu merusak hatiku lagi dan lagi. Bully tidak seperti ini, biar aku jelaskan. Pergi! Penipu kecil. Pergi kau, si pembohong kecil. Apa salahku? Kenapa kau tega menipuku dengan anakku? Apa salahku? Ibu Li, maafkan aku asalkan ibu mau memaafkanku. Ibu bisa melakukan apa saja padaku, Tangtang. Maafkan. Lin Tangtang, dengarkan baik-baik. Hanya ada 2 orang yang paling kubenci seumur hidupku. Kau dan Lin Tian. Maafkan aku, ini semua salah Tangtang. Jangan salahkan ayah. Pergi kau. Aku tak mau melihatmu lagi selamanya. Ibu Li, maafkan aku. Maaf untuk ini. Ambil barang-barang kotormu, pergi dari sini. Ibu Li, Ibu Li. Ibu Li. Bibi Li Tangtang tahu dia salah. Tolong buka pintunya. Kamu bisa biarkan Tangtang melakukan apa saja. Anakku adalah seorang ibu. Maaf. Ibu mengambil orang lain untukmu. Berikan cintamu kepada orang lain. Ibu salah. Ibu sangat tidak berguna. Maaf. Yue Yue, maafkan aku untuk melakukan ini. Aku tidak bisa memintamu apa-apa. Bibi Li, bisakah kamu memukul Tangtang dan memarahi Tangtang? Baiklah, jangan marah. Mas. Tanda tangani saja di sini. Jadi Bibi sendiri yang mendukung jalannya untukmu. Tangtang, aku tidak pernah bermimpi kamu masih hidup.
Mas. Tante Lee. Tang, kamu akhirnya sadar. Kamu demam selama sehari semalam. Dr. Wu, apakah Tante Lee yang mengantarku ke rumah sakit? Tang, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kondisi fisik ayahmu belakangan ini relatif stabil. Kurasa dia akan sadar dalam 2 hari. Nanti, kamu bisa menebusnya setelah dengan Litian. Maaf, Tante Lee. Seperti yang diperintahkan di atas, setelah membawa Lintian pergi, rumah sakit tidak mengizinkannya dirawat. Ya. Apa kau salah orang? Ini pasti salah paham. Menurutku tidak ada salah paham antara aku dan kamu. Tante Lee. Akhir-akhir ini, semua biaya ayahmu di rumah sakit, semuanya uangku. Biaya operasinya harus diganti. Aku tidak akan menagih bonus kejuaraanmu lagi. Tapi biaya lainnya total 7.231 rupiah. Kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Tante Lee, aku akan kerja keras cari uang untuk mengembalikannya padamu. Lebih baik begitu. Sekarang aku berhenti membiayaimu. Tolong keluar dari rumah sakit. Tante Lee, ayahku belum sembuh. Akan berbahaya kalau keluar rumah sakit sekarang. Bisakah kami pergi 2 hari lagi? Apa hubungannya denganku? Tante Lee tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Semua salah Tang. Tang tidak seharusnya berpura-pura menjadi anakmu. Diam, berani-beraninya kamu menyebutnya. Ini kalung yang kuberikan untuk putriku. Siapa kamu sampai berani memakainya? Tante Lee, maafkan aku. Tante Lee, bolehkah aku minta ini? Ini cuma tanda tangan. Semua ini cuma tipuanmu. Cinta macam apa lagi yang kau pura-purakan? Asalkan aku memberikannya padamu, aku ingin mengambil semuanya kembali. Tidak. Kamu lupa untuk apa kita kesini? Usir dia. Jangan sentuh ayahku. Aku tidak pergi. Berhenti. Bapak Zhao, Ibu Lee. Kami tahu Tang salah, tapi dia juga berusaha menyelamatkan ayahnya. Ibunya tidak pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Seorang anak harus mencari biaya pengobatan untuk ayahnya. 100.000, berapa banyak botol yang bisa dia kumpulkan? Iya, Tang itu kami lihat tumbuh besar. Dia bangun pagi-pagi dan setiap malam untuk cari uang. Dia anak yang baik. Cuma kali ini dia terlalu panik sampai berbohong pada kalian. Soal uang yang Litian hutang pada kalian, kami akan bantu kumpulkan. Tidak akan kami tunggalkan. Dan mereka kan ada 1 pasien dan 1 anak. Usir mereka dan kau mati. Kalau begitu, kita tunggu sampai Litian sembuh. Yue, kasihanilah mereka. Siapa yang akan kasihan pada anakmu? Kau lupa apa yang mereka lakukan padamu? Ya, bayiku baru saja lahir. Kau gunakan dia dengan kejam. Lalu siapa yang akan kasihan padaku? Kalian 2 pembohong. Kalian pantas menerimanya. Bibi Lee, ini semua salah Tang. Tidak ada hubungannya dengan ayah. Keluar. Mau pindahkan Bapak Lee dan Tang, lewati kami dulu. Dr. Wu sudah membandingkan DNA. Kami menemukan Ibu Tang. Siapa itu? Li Yu. Apa? Tang benar-benar anak perempuan Litian. Bagus, aku akan beritahu mereka kabar ini. Kalau aku ingat dengan benar, aku memberimu 1 juta untuk biaya pengobatan. Mau jadi orang yang tidak tahu terima kasih? Minggir. Terima kasih sudah memberikan uangnya setelah Litian, tapi uang ini memang hak kami. Kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk kartu ini. Sekarang akan kukembalikan padamu. Benar, Tang dan Lintian sama-sama orang baik. Kami tidak bisa hanya diam melihat kalian mengusir mereka. Bapak Zhao, terame kai. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti kejam. Usir mereka semua. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Mau apa kalian? Lepaskan. Kak Shu, Bapak Zhao, jangan sentuh ayahku. Aku tidak akan pergi. Lama-lama apa lagi? Keluarkan mereka semua dari sini. Ayah! Ayah!
Liyue Tangtang adalah anakmu. Maaf, Sial. Kenapa kamu bangun di jam segini? Papa baik banget, akhirnya kamu bangun. Liyue. Waktu itu aku bohong sama kamu. Anaknya nggak mati. Aku cuma bawa dia pergi. Dia itu Tangtang. kalian emang bapak dan anak bohongnya aja sama. Papa, emangnya mamaku Tante Li? Lintian masih aja bohong sama Yue. Anak yang kamu punya sama cewek lain. Di hidupku cuma ada kamu, kalau Tangtang bukan anak kamu. Kenapa aku suruh dia nyanyi lagu itu? Kenapa kamu kasih ping-an ke dia? Iya. Kamu ceritain semua soal anak kita ke dia nggak pantas dapetin itu sama sekali. Aku nggak bakal biarin dia dapetin apapun. Yue, percaya sama aku. Dia beneran anak kamu. Aku bohong ke kamu karena terpaksa. Waktu kamu operasi aku. Lintian masih aja berdebat di sini. Mau sakiti Yue sampai kapan lagi? Aku. Diamin omonganmu sekarang. Aku nggak bakal percaya satu kata pun. Yue. Ngapain banyak omong sama mereka? Jangan, kasihan. Usir mereka semua. Jangan datang. Tangtang. Papa? Lepasin Tangtang. Lepasin Tangtang. Lepasin aku. Tangtang. Papa? Tangtang. Hasil perbandingan database DNA Tuan Li udah keluar. Tangtang memang anak perempuan kamu. Tangtang itu benar, dia adalah putrimu. Masih mau membohongiku? Dr. Wu sebagai seorang dokter. Membantu orang memalsukan adalah melanggar hukum. Tuan Gu, aku tidak punya kemampuan sehebat itu untuk memalsukan laporan semacam ini. Guru Li, ini adalah hasil perbandingan dari database resmi. Penilaian paling berwibawa di seluruh Jiangcheng. Jika bahkan ini tidak benar, maka tidak ada yang bisa dipercaya. Yue, aku tidak membohongimu. Yue, maaf. Aku kira Tangtang adalah pembohong. Aku tidak menyangka dia adalah putrimu. Kamu benar-benar putriku. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu memukul begitu keras? Ayah, bagaimana kabarmu? Ayah baik-baik saja. Tangtang. Jangan salahkan ibu. Ayah? Lintian. Dia memaksanya. Aku sudah lemah, diseret lagi sampai luka dan berdarah, makanya dia pingsan. Segera atur Lintian ke bangsal VIP. Semuanya yang terbaik untuk dia. Tangtang, ibu minta maaf padamu. Bibi Li, terima kasih sudah bantu ayahku pindah ke tempat yang bagus. Aku akan bayar utang sekarang dan yang dulu. Tangtang. Yue. Itu salahku. Seharusnya aku bawa kamu dan Tangtang. Lakukan tes DNA lagi. Tidak akan sampai salah paham besar begitu. Kamu dan Tangtang jadi berjarak. Kak Yanming, bukan salahmu. Aku terlalu gegabah. Makanya aku sakiti Tangtang dan Lintian. Tapi siapa sangka Lintian mau menguasai Tangtang. Bohong kalau dia sudah mati. Semua salah dia. Apapun yang Lintian lakukan. Lagi pula, Tangtang adalah anakku. Kali ini aku tidak mau kehilangan dia lagi. Lintian, kamu bisa saja hidup di luar. Tapi kamu malah nekat muncul. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Ayah, hari ini ulang tahun Tangtang. Katanya ayah mau ajak aku ke taman bermain anak-anak. Tapi kapan ayah mau bangun? Tangtang, hari ini ibu bawa iga bakar dan sayap ayam pedas. Kamu kan nggak suka masakan 2 hari kemarin. Aku nggak tahu apa hari ini ada yang kamu suka. Ayah, kamu harus cepat-cepat bangun. Tangtang mau cari uang. Tangtang. Maaf, ibu tahu ini salah. Kamu nggak mau ketemu ibu selama 3 hari. Ibu sangat merindukanmu.
Beruang mau kasih botolnya ke Tangtang. Tapi kata ayah nggak boleh sembarangan ambil barang orang lain. Layue, kenapa kamu nggak berguna banget sih? Bisa-bisanya jatuh pakai kostum boneka. Kamu nggak apa-apa. Maksud kamu suka sama aku? Kalau gitu, kasih botolnya ke aku. Makasih beruang. Ayo kita ambil botolnya bareng-bareng. Tangtang, kamu nggak mau ketemu ibu? Ibu bisa nemenin kamu kayak gini buat rayain ulang tahunmu. Beruang hebat banget hari ini, dapat 300.000. Hal-hal yang nggak aku tahu. Tangtang udah berusaha keras banget. Anak sekecil ini harus nanggung beban segitu beratnya. Uang yang beruang dapetin hari ini kita bagi 2. Ini buat beruang dan ini buat Tangtang. Mau diapainin aku beruang? Ini dia. Ini untuk Tangtang. Wah, cantik sekali. Kamu beruang yang hebat. Hanya ayah yang tahu ulang tahunku. Bagaimana kamu tahu? Tangtang, kamu anakku. Bagaimana mungkin ibu tidak ingat ulang tahunmu? Ibumu tidak akan absen di setiap ulang tahunmu di masa depan. Tangtang mengerti, ini rahasia. Ini biola yang ayah beli untuk Tangtang. Tangtang pikir dia tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku tidak menyangka kamu membelikan beruang untukku. Tangtang sangat suka hadiah ini. Terima kasih. Tangtang, yang penting kamu suka. Ibu akan memberikannya padamu. Tangtang sudah paham, ulang tahun itu semua tentang membuat harapan. Harapan pertama agar ayah cepat sembuh, jangan sakit lagi. Harapan kedua tetap bersama ayah. Harapan ketiga rahasia. Terima kasih, beruang, untuk kejutan ulang tahun Tangtang. Aku juga bermain dengan Tangtang sepanjang hari. Tangtang sangat senang hari ini. Tangtang, ibu ingin kamu bahagia selamanya. Kamu ibu. Tangtang, ibu tahu kamu tidak ingin bertemu ibu. Tapi ibu sudah lama tidak ada dalam hidupmu, bertahun-tahun lamanya. Ibu benar-benar ingin merayakan ulang tahunmu bersamamu. Tangtang, bisakah kamu memaafkan ibu? Pakai ini panas dan capek ya? Masa sih? Divaku, cuma baju boneka. Masa sih susah buat ibu? Ibu, jangan lakukan ini lagi. Tangtang, akhirnya kamu mau memanggilku ibu. Apa ini artinya kamu memaafkan ibu? Ibu tahu ini salah. Setelah ini, ibu tidak akan pernah lagi melakukan hal itu padamu dan ayah. Tangtang tidak menyalahkan ibu lagi. Tangtang tahu ibu menyayangi Tangtang. Dan Tangtang juga berbohong kepada ibu. Ibu juga sudah memaafkan Tangtang. Ibu, permohonan ketiga Tangtang. Ibu tahu apa isinya? Tangtang sangat menyayangi ayahnya. 2 permintaan pertama semuanya tentang ayah. Permintaan ketiga juga harus tentang ayah. Permintaan ketiga Tangtang adalah agar ibunya bahagia selamanya. Selamanya bersama keluarga kita.
Tang-Tang, kamu anak yang sangat baik untuk ibu. Ibu harus mengadakan pesta ciuman untukmu. Biar semua orang tahu Tang-Tang adalah putri Li Yue. Tang-Tang, ayahmu sudah sadar. Tak kusangka Tang-Tang benar-benar putri Guru Li. Kalau begitu, keluarga bertiga kalian bisa berkumpul lagi. Dokter Wu, penyakit ginjalku pasti semakin parah. Aku bisa merasakannya. Ada banyak pasien buruk di tubuhku. Sudah parah. Jika tidak ada sumber ginjal yang cocok, paling lama hanya 3 bulan. 2 tahun lalu, saat saya terkena penyakit ginjal, saya masih berkhayal bisa menemani Tang-Tang sampai dewasa. Sekarang, itu sepertinya mustahil. Mungkin sudah waktunya saya mengembalikan Tang-Tang kepada Yue. Bapak Lin, jangan menyerah. Pasti kita bisa menemukan sumber ginjal yang cocok lagi. Sudah dicari lama sekali, tapi belum ketemu juga. Sudah tidak ada harapan lagi. Hal ini, saya harap Bapak terus bantu saya merahasiakannya. Ayah, ayah. Tang-Tang baru saja berharap supaya ayah bangun. Ternyata benar-benar berhasil. Tang-Tang sangat kangen ayah. Selamat ulang tahun, Tang-Tang. Maaf. Ayah tidak bisa mengajakmu ke taman bermain. Tidak apa-apa, ibu dan ayah sudah merayakan ulang tahun Tang-Tang dengan spesial. Tang-Tang sangat senang. Ibu juga bilang, nanti akan siapkan pesta pernikahan untuk Tang-Tang. Sepertinya kamu sangat menyayangi ibumu. Tang-Tang pikir ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Iya, ibu juga pikir Tang-Tang adalah bayi terbaik di dunia. Baguslah kalau begitu, aku jadi lega. Tang-Tang, kamu bisa keluar dulu tidak? Ayah ada hal yang mau bicarakan dengan ibumu. Terima kasih atas apa yang kau lakukan untuknya. Kalau saja kau tidak membawa pergi Tang-Tang. Tang-Tang seharusnya menikmati semuanya sejak lahir. Lintian, kenapa kau bohong padaku kalau Tang-Tang sudah mati? Aku hanya tidak ingin membawa anakku ke orang yang sekarat. Aku tidak menyangka kau bisa selamat. Maaf Yue, aku tidak punya banyak waktu lagi. Daripada memberitahumu yang sebenarnya, dan kau harus menanggung rasa kehilangan lagi, kenapa kau tidak membenciku? Aku tidak hanya selamat, tapi dia juga jadi diva. Jangan coba-coba memisahkanku dari Tang-Tang di masa depan. Aku akan memberikan hak asuh Tang-Tang padamu. Hah? Karena dia bisa menghasilkan uang untuk mengobati penyakitku. Sekarang aku sudah lebih baik. Dia sudah tidak berguna. Wajar saja kalau dibuang. Jadi Tang-Tang juga disimpan saat kamu butuh. Lalu jadi beban kalau dibuang saat sudah tidak berguna. Lintian, kamu tahu tidak, Tang-Tang bekerja untuk menghasilkan uang demi mengobatimu. Dia masih kecil, sudah sendirian cuci piring di luar. Memungut sampah dan bernyanyi. Aku ayahnya. Itu memang sudah kewajibannya. Untungnya, Tang-Tang sangat mengandalkanmu. Demi kamu, dia bisa mempertaruhkan segalanya. Bahkan keinginannya pun untukmu. Lintian, bagaimana bisa kamu tega meninggalkannya? Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayahnya. Karena kamu sangat ingin jadi ibunya. Sekarang kamu bisa bawa dia pergi. Jangan khawatir, aku akan melindungi Tang-Tang mulai sekarang. Kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Tang-Tang. Ibu, ayah, kalian sedang bertengkar? Bapak dan Ibu tidak sedang bertengkar. Bapak dan Ibu sedang membahas untuk mengajakmu ke taman bermain anak-anak. Ini kan keinginanmu. Aku juga bisa seperti anak-anak lain, pergi ke taman hiburan bersama bapak dan ibu. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tapi di depan Tang-Tang, kuharap kau bisa berperan sebagai ayah yang baik. Tang-Tang, biarkan ayah mengabulkan keinginan terakhirmu sebagai hadiah terakhir dari ayahmu sebelum berpisah. Hei, bapak dan ibu, pakailah ikat kepala kelinci yang lucu itu, supaya semua orang tahu kita adalah satu keluarga. Ikat kepala Tang-Tang, Ibu suka. Ayah suka.
Bapak, kenapa hidungmu berdarah? Ayah, kenapa hidungmu berdarah? Lintian, penyakitmu sudah benar-benar sembuh. Tidak apa-apa, cuaca terlalu panas. Ayo Tang-Tang, kita main ya. Tang-Tang akan diserahkan kepada kamu nanti. Pesta Kiss besok, Tang-Tang ingin kamu datang. Semua yang perlu dikatakan dan dilakukan sudah dilakukan, tak perlu datang. Kamu kejam sekali. Jangan khawatir, aku tidak seperti kamu. Kamu bisa datang kapanpun kamu ingin melihat Tang-Tang di masa depan. Tidak ada lagi. Kita kehabisan waktu. Apa? Ini kebiasaan Tang-Tang yang biasa, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, semuanya sudah aku tulis. Ayah, bisa antar Tang-Tang pulang? Ayah, hari ini Tang-Tang sangat senang bersama ayah dan ibu. Seperti mimpi. Bisakah setiap hari sebahagia ini? Mulai sekarang, Tang-Tang akan bahagia setiap hari. Bahkan lebih bahagia dari hari ini. Alergi mangga? Tidak suka tomat. Waktu tidur suka menendang selimut. Dia jelas tahu preferensi Tang-Tang. Apa benar dia tidak punya perasaan apa-apa pada Tang-Tang? Selamat datang di resepsi pernikahan saya. 6 tahun lalu, saya pikir saya telah kehilangannya selamanya. Untungnya, Tuhan berbaik hati, membuat saya menemukan putri kecil saya kembali. Sekarang saya akan perkenalkan putri saya kepada dunia. Lin Tang-Tang. Tang-Tang, maafkan ayah. Ayah tidak bisa bersamamu. Mulai sekarang kamu harus nurut sama ibumu. Tumbuhlah dengan baik. Lupakan saja ayah. Lintian, mau kemana? Kamu bilang apa 6 tahun lalu? Kamu bilang akan membawa si anak kecil itu jauh, tak akan pernah muncul di sisi Yue. Kenapa kembali sekarang? Aku tidak. Tubuhku yang sakit Tang-Tang ingin mencari uang untuk biaya pengobatan aku. Ini yang menyebabkan. Kamu pantas mati di luar. Aku tidak membiarkan dunia berkembang seperti ini. Lihat betapa mewah pesta pernikahan ini. Yue akan memanjakan dia sampai ke langit. Gu Yanming. Hal-hal telah berkembang. Lagi pula Tang-Tang hanya 6 tahun. Kamu tidak perlu tidak punya ruang untuk anak. Kenapa menyerah? Dia dan anakmu yang tak bisa ditoleransi. Yue dan aku adalah teman sejak kecil. Aku mendampinginya selama 20 tahun. Jika bukan karena kamu sampah yang mendahului, dia sudah menikah dengan aku. Aku sudah punya anak sendiri sekarang. 6 tahun Yue kalau kamu suka kamu. Kamu sudah bersama lama. Diam. Tak giliranmu untuk bergosip tentang aku. Tak ada yang boleh mengambil Yue. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Tentu aku tahu. Kamu masih punya si anak kecil itu? Apa yang kamu mau? Lepaskan. Karena ini adalah pesta pernikahan. Sebagai pamannya. Tentu dia harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Mama, hampir selesai. Kenapa Papa belum datang? Papa Tang-Tang mungkin tidak akan datang. Tak mungkin. Papa tak pernah absen dari kegiatan Tang-Tang. Setiap kali aku akan mencari dia. Tang-Tang. Lepaskan aku. Lepaskan. Lintian, aku selalu bersikap masuk akal. Syaratnya juga sangat sederhana, asalkan kau seperti 6 tahun yang lalu. Pergi dengan si brengsek kecil Lin Tang-Tang itu. Jangan pernah muncul di sisi Yue lagi. Tapi kali ini perginya ke luar negeri. Aku akan mengasihanimu dan melepaskanmu. Aku tidak bisa membawa Tang-Tang. Tang-Tang sangat menyayangi ibunya. Dia pasti tidak mau ikut denganku. Kau pikir aku memberimu pilihan? 6 tahun lalu aku pergi dengan Tang-Tang. Yue berduka selama 6 tahun. Kali ini, aku tidak akan pernah mendengarkanmu lagi. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah kamu yang keras kepala, atau tulang-tulangmu yang keras terhadapku. Kamu terus bertanya di mana ibumu. Sekarang kamu akhirnya punya ibu.
Ayah tidak boleh merusak hidupmu. Apalagi, hidupku sudah tidak lama lagi. Bagaimana mungkin aku menahanmu lagi? Aku kasihan pada si brengsek kecil itu. Aku ingin dia hidup bahagia bersama Yue. Mimpi. Aku tanya sekali lagi, mau pergi atau tidak? Lebih baik aku mati. Tidak akan membiarkanmu berhasil. Jangan salahkan aku kalau kejam. Ayah? Ayah, bagaimana kabarmu? Sedang apa? Yue, aku baru saja mencarimu. Lintian ingin menyelundupkan Tangtang pergi. Kalau begitu, kamu jangan ambil uangnya. Dia menghalangimu untuk menemuinya. Kamu bohong. Ayah tidak akan melakukan itu. Dia selalu ingin aku dan ibuku bersama. Tidak heran kamu membiarkanku membawanya pergi dengan mudah. Ternyata dia mencoba mengancamku dengan menjadikan Tangtang sebagai alat tawar. Karena kamu sudah berjanji, jangan ingkar. Itu Gu Yanming, dia yang berbohong. Cukup, Lintian. Apakah hal-hal yang kamu ingkari sudah sedikit? Faktanya ada di depan matamu. Kamu masih mau berkilah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ibu, bagaimana ibu bisa percaya omongan orang jahat ini? Dia membohongimu. Dia mau memukuli ayah sampai mati. Ayahmu lah yang dengan kejam meninggalkanku, membohongiku bahwa kamu sudah mati. Apa yang aneh dari orang sepertinya melakukan hal seperti itu? Tangtang percaya pada ayah. Pasti ada kesalahpahaman. Tangtang. Ayahmu lah yang dulu bilang tidak mencintaiku. Aku ingat jelas. Tidak, ayah sangat mencintaimu. Dia bilang sepanjang hari bahwa kamu orang terbaik di dunia. Mainkan musikmu untuk Tangtang. Aku harap kita bisa kembali bersama sebagai keluarga. Ayah, katakan yang sebenarnya kepada ibu. Apakah memang ada kesalahpahaman? Anak sialan ini merusak keberuntunganku. Yang dikatakan Ibu Tangtang itu benar. Tangtang, kamu lihat, dia orang egois dan tak punya hati. Tidak, ayah, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada ibu? Baiklah, Tangtang, mari kita berhenti membuat masalah. Lintian melihat bahwa kamu ayah kandung anak ini. Aku tidak akan membahas urusan hari ini denganmu. Ibu, kamu tidak percaya ayah tidak bersalah. Kamu tidak percaya apa yang Tangtang katakan. Kamu hanya percaya dia. Apakah Tangtang ada di hati kamu? Apakah lebih baik daripada orang jahat? Ibu Tangtang sakit. Ayahku meninggalkan aku tanpa hati. Pamanku yang memberikan ginjalnya kepada aku. Kalau tidak, aku sudah lama mati. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Hal-hal ini seharusnya sudah diperjelas sejak lama. Kamu yang pergi. Kalau bukan karena Yanming mendonorkan ginjalnya untukku, mungkin aku sudah lama mati. Kamu yakin dia yang mendonorkan ginjalnya untukmu? Dokter yang merawatku, Dr. Liu, bilang langsung padaku, Yanming yang mendonorkan ginjalnya untukku. Apa? Kamu mau bilang kamu yang mendonorkannya? Sudahlah, karena kamu sudah mau pergi, ngapain repot-repot? Dibandingkan dengan ayahmu, Yanming yang menyelamatkan nyawaku. Aku tentu saja percaya dia, mendukungnya tanpa syarat. Mama nggak mau papa. Tangtang nggak mau mama lagi. Tangtang, ngomong apa sih kamu? Mama memikirkanmu siang malam selama 6 tahun. Kami sudah melewati banyak kesulitan untuk akhirnya bisa bersama. Masa mama nggak mau kamu? Bukannya kamu bilang sangat kangen sama mama? Tangtang sangat menyayangi ibunya. Selama ini Tangtang sudah punya banyak sekali mimpi. Setiap mimpi itu selalu ada ibu di dalamnya. Aku ingin ibuku kembali dan menjemput aku dan ayah. Ibu Tangtang sudah di sini. Ibu datang untuk menjemputmu. Ibu benar-benar sudah di sini. Kali ini ibu tidak akan pergi lagi. Ibu di dalam mimpiku sangat lembut. Jadi, saat pertama kali bertemu denganmu, kamu terlihat seperti ibu di dalam mimpiku. Sangat mirip. Ibu Tangtang sangat mencintaimu. Ibu Tangtang juga mencintaimu. Tapi Tangtang ingat, siapa yang menyuapiku sesuap demi sesuap? Siapa yang menina bobokanku malam demi malam? Siapa yang membesarkanku dengan segenap kasih sayangnya? Tangtang. Jadi ibu maafkan aku. Karena ibu tidak bisa menerima ayah, maka Tangtang akan pergi bersama ayah. Kami tidak akan mengganggu ibu lagi. Ini yang dia lakukan. Dia bilang dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Tangtang pasti sedih. Ayah, sayang Tangtang, tidak akan bilang begitu. Tangtang, ayah minta maaf. Ya, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Aku tidak punya anak seperti itu. Lintian lagi ngapain? Aku serius. Aku nggak mau kamu lagi. Tidak, Tangtang nggak percaya. Ayah cuma bercanda sama Tangtang, kan? Lin Tangtang, dengarkan. Kalau bukan karena kamu bisa cari uang buat obati aku udah nggak mau kamu. Sekarang kamu cuma jadi beban.
Lintian, kamu sama sekali nggak pantas jadi ayahnya Tangtang. Ayah, Tangtang bukan beban. Tangtang bisa kumpulin lebih banyak botol, lebih rajin cuci piring, lebih rajin nyanyi. Tolong jangan, Tangtang. Pergi sana. Aku kasih tahu. Bertahun-tahun ini aku nggak pernah sayang kamu. Aku udah baik sama kamu selama 6 tahun. Jangan dekati aku mulai sekarang. Papa jangan tinggalkan Tangtang. Papa Tangtang, senang sekali hari ini ada Papa dan Mama. Rasanya seperti mimpi. Setiap hari bahagia banget. Papa, jangan tinggalkan Tangtang, Papa. Tangtang, berhenti mengejarnya. Dia sama sekali tidak pantas jadi ayahmu. Pulang sama Mama ya. Enggak, aku mau Papa. Aku mau Papa. Papa. Tangtang. Kamu harus nurut sama ibumu. Hidup baik-baik sama ibumu. Lupakan ayah. Pak Lin, Anda akhirnya sadar. Apa yang terjadi di sini? Pak Lin, kondisi Anda memburuk ke tahap lanjut dalam kurang dari seminggu. Memburuknya terlalu cepat. Kalau begini terus, dalam kurang dari sebulan, Aku sudah lakukan semua yang bisa kulakukan. Aku tidak punya penyesalan. saya akan atur operasi cuci darah untuk Anda. Ini juga bisa menunda penyakitnya. Tidak perlu yang lain. Sudah terlalu lama terbaring di tempat tidur ini. Aku ingin keluar untuk bulan depan ini. Tangtang, meski tanpa ayah, kamu masih punya ibu. Ibu akan memperlakukanmu 1000 kali lebih baik darinya. Makan saja. Tangtang, ayahmu tidak pantas menerima amarahmu. Ayahku adalah pria terbaik di dunia. Kamu orang jahat. Aku tidak mau bicara denganmu. Tangtang. Maaf Kak Yanming. Tidak apa-apa, Tangtang sedang bad mood itu bisa dimengerti. Kalau begitu aku pergi dulu, Lin Tangtang. Tunggu sampai aku selesaikan ayahmu, baru datang untuk mengurusmu. Ibu Tangtang tahu kamu merasa tidak enak. Kalau ada apa-apa, telepon ibu saja ya. Ayah, kenapa kamu tidak Tangtang? Kamu bilang akan menunggu ibu pulang dan kita akan bernyanyi bersama. Ayah, kenapa semuanya berubah? Lintian, kamu meninggalkan aku. Sekarang meninggalkan Tangtang. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ibu, aku juga membeli kembali biola yang kamu belikan untuk aku sebelumnya. Bagaimana dengan biola Tangtang? Sekarang Lintian sudah tidak ada. Apa yang terjadi dulu tidak boleh terbongkar. Apa yang dia katakan? Ada hubungannya dengan ayah? Lagi pula, aku yang menyuruh kamu menyumbangkan ginjal untuk Yue, alih-alih Lintian. Jika perjanjian sumbangan ginjal tidak sengaja hilang, itu tidak baik untuk kamu. Ternyata orang yang mendonorkan ginjalnya untuk ibuku adalah ayahku sendiri. Tapi kenapa ayah tidak mengatakannya? Tangtang ingin memberitahu ibu. Tidak, ibu sekarang tidak percaya omongan ayah. Tangtang harus mendapatkan bukti untuk membuktikan ayah tidak bersalah. Selain itu, bagaimana dengan urusan yang kuminta untuk kamu periksa tentang Lintian? Dan hal baik ini, Tuhan juga membantuku. Sudah waktunya aku juga bertemu teman lama ini. Pantas saja kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya dan meninggalkan si brengsek kecil itu. Ternyata sakit ginjal, tidak akan lama lagi hidupnya. Kamu mau apa di sini? Aku datang untuk menemuimu. Lagi pula, sampai sekarang, Yue juga mengira orang yang mendonorkan ginjalnya adalah aku. Mari kita bicarakan. Kamu tetap adalah penyelamatku. Gu Yanming, dasar bajingan. Terus kenapa? Orang yang paling Yue percayai adalah aku. Gu Yanming, kenapa aku bersikap baik padanya, tapi di hatinya dia tidak bisa melupakanmu? Yue. Lakukan satu hal lagi untukku. Kamu bisa benar-benar hilang dari hati Yue. Gu Yanming. Lintian, kenapa kamu ingin membunuhku?
Lintian. Apa Lintian menusuk Pak Gu dengan pisau? Saya akan langsung ke sana. Ayah tidak mungkin menusuk orang. Pasti ada orang jahat yang melakukan hal buruk. Tang-Tang harus mencari perjanjian donor ginjal untuk menyelamatkan ayah. Yue, ini semua kesalahan saya. Saya tidak boleh menyalahkan Lin karena meninggalkan Tang-Tang. Dia marah. Kamu berbohong, kamu menusuk diri sendiri. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masih bisa ada Lintian palsu? Semua yang Yan Ming lakukan, semua untuk aku dan Tang-Tang. Kamu mencoba membunuhnya. Kamu begitu kejam. Setelah Lintian, Pak Gu kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah. Tetapi rumah sakit kekurangan darah tipe O Saya akan ke seluruh negara untuk mengumpulkan donor darah sekarang. tidak bisa menunggu. Kondisi pasien sangat genting. Perlu transfusi darah segera. Cari cara secepatnya setelah Lintian. Aku akan ambil alatnya. Darah tipe O. Kamu darah tipe O. Aku nggak mau nyumbang darah ke orang yang menjebakku. Lintian, kamu sakiti dia seperti ini. Nyawanya sedang di ujung tanduk sekarang. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Yue Lintian, kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Aku baik-baik saja. Cuman agak pusing aja. Yan Ming, kamu baik-baik saja? Dia yang mengatur semua ini. Semua akan baik-baik saja. Dia cuma pura-pura. Oke, tahu nggak? Dia jauh lebih lemah daripada tubuh normalmu. Kamu benar-benar mau dia mati? Dia nggak akan mati. Nggak akan mati. Dia yang nyumbang ginjal buat aku. Kehilangan darah bisa bikin shock. Ginjal itu. Aku yang nyumbangin. Dulu aku cocok banget sama kamu. Tapi biaya operasinya 500.000. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Gu Yanming bilang dia bisa kasih syarat asalkan aku tinggalkan kamu dan Tang-Tang untuk selamanya. Kak Lintian, aku tahu kamu nggak bermaksud nyakitin aku, tapi kamu juga nggak bisa ngibulin dengan bikin-bikin bohong. Setelah aku nyumbang ginjal buat Yue, setelah operasi aku terbaring di sana selama setengah bulan. Semua ini Yue tahu. Berani nggak kamu tunjukin ke Yue? Ada bekas luka di pinggangmu nggak? Sakit. Lintian, cukup sudah. Lintian, betapa aku benci kamu karena ninggalin aku. Betapa aku berterima kasih sama Kak Yanming yang udah nyelamatin aku. Aku nggak nyangka sekarang kamu malah mau ngerebut hal kayak gini darinya. Aku benar-benar nyesal ketemu kamu. Lintian, selama Yue percaya kamu mau bunuh aku, walaupun kamu ngomong yang sebenarnya, Yue juga nggak akan percaya. Dia cuma bakal mikir, itu cuma alasan kamu buat ngibulin. Benar-benar kecewa sama kamu. Gu Yanming, kamu licik banget. Ini semua gara-gara kamu. Kalau enggak kamu yang bayar hari ini, siapa lagi? Ayo kita mulai. Ketemu deh. Ternyata benar, ini ginjal yang disumbangin ayah ke ibu. Tang-Tang akan pergi ke ibu sekarang. Ayah, tunggu Tang-Tang ya. Kamu siapa? Taruh barang itu, hei! Lintian, kamu cuma punya satu ginjal. Dia sakit ginjal. Menyumbangkan darah seperti ini pasti akan membunuhmu. Tapi kamu beruntung bisa mati di tangan Yue. Yue, apa yang paling kamu inginkan? Selamanya bersamamu dan anak kita. Aku juga. Maaf, aku akan ingkar janji. Setelah aku pergi, kamu harus hidup baik-baik dengan Tang-Tang. Kenapa Yue Lintian terlihat agak tidak nyaman? Cuma segitu sedikit. Apa yang bisa kulakukan? Dia cuma pura-pura kasihan. Lanjutkan. Siapa kamu? Letakkan barang itu untukku. Hei, berikan sesuatu padaku. Berikan padaku. Berhenti untukku. Kamu berhenti untukku. Ayah? Tang-Tang. Ibu yang menyumbangkan ginjalmu padamu dulu. Tang-Tang, kamu dapat perjanjian ini dari mana? Kamu mati, gadis. Berikan aku perjanjian donasi ginjal itu.
Dr. Liu, saat kamu bilang padaku bahwa orang yang mendonorkan ginjalku adalah Gu Yanming. Ada masalah apa? Aku. Yue. Pasti palsu. Bagaimana dengan bekas lukamu? Benar-benar kamu yang mendonorkan ginjalku. Jadi apa yang kamu katakan itu benar, Tian? Yue. Bukan urusanku. Gu Yanming yang menyuruhku melakukannya. Dia tidak perlu transfusi darah untuk luka ini. Dasar pengecut. Guru Li, aku sudah mengatakan segalanya padamu. Kumohon maafkan aku. Ayolah Dr. Liu, perjanjian palsu, menipu pasien, serahkan dia ke kantor polisi. Guru Li, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Jadi, kamu yang mengusir Tian dariku 6 tahun lalu berpura-pura menjadi pendonor ginjalmu. Sekarang aku menjebak Tian karena menyakitimu, bahkan menghukum mati dia, kan? Aku jujur saja. Lebih dari itu, saat permainan, aku dengan sengaja menjebak Lin Tangtang mencuri kalungmu. Di hari ulang tahunmu, aku juga dengan sengaja membongkar identitasnya. Ada juga pesta ciuman. Aku juga dengan sengaja memaksa Lin Tian bawa si sampah kecil ini. Tapi dia tidak mau. Gu Yanming, kamu benar-benar monster. Aku melakukan semua ini karena kamu. Aku hanya ingin menjauhkanmu dari dua orang sampah ini. Dengan aku penyanyi paling populer. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat sisi baikku? Aku akan selalu merindukan mereka berdua. Emosi yang penuh perhitungan, tak ada balasan. Benarkah? Jadi kita tidak bisa bersama selamanya, kan? Aku akan menyerahkanmu ke polisi. Kamu merenungkan diri di sana. Kesalahan yang dibuat. Lin Tian, semua karena kamu. Persetan dengan ini. Kenapa melindunginya? Semua gara-gara dia? Yue, kamu tidak seharusnya berdiri di depanku tadi. Gu Yanming terlalu berbahaya tadi. Tian, maaf. Aku salah paham sama kamu sebelumnya. Makanya kamu sampai terluka sebegitu parahnya. Mama, ini semua salah orang jahat. Tapi kalau Mama lebih percaya kamu sedikit saja, hal-hal tidak akan jadi seperti ini. Yue, sekarang hal-hal itu sudah berlalu. Dan begini, keluarga bertiga kita akhirnya berkumpul sekarang. Iya, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Tang-Tang bisa makan sama mama papa nanti. Nonton TV bersama nyanyi bersama Tang-Tang punya banyak hal yang mau dilakukan. Iya, Tang-Tang mikirin itu. Mama papa akan wujudkan untuk kamu. Papa? Tian. Kak Wu, ayahku gimana? Kondisi dasarnya sudah stabil, tapi dia jadi lebih sakit. Penyakit apa? Penyakit ginjal stadium lanjut. Penyakit ginjal stadium lanjut. Ini tidak mungkin. Kakak Wu, kamu bercanda sama Tang-Tang kan? Bukannya di kepala ayah ada darah. Kok bisa kena penyakit ginjal? Yue, Tang-Tang. Ayah tidak bermaksud menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya aku didiagnosis penyakit ginjal 2 tahun yang lalu. Aku cuma takut kalian sedih. Jadi aku tidak pernah bilang ke kalian. 2 tahun yang lalu. Jadi kamu ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya pada kami, bahkan mengusir Tang-Tang itu karena kamu sakit ginjal. Aku berniat membuatmu membenciku. Aku tidak menyangka. Aku tetap tidak bisa menyembunyikannya dari kalian. Ini semua salahku. Kalau bukan karena mendonorkan ginjalku, mungkin kamu, Tang-Tang. Tidak akan salah paham selama ini, Tang-Tang selalu mengira ayah hanya koma karena kecelakaan mobil. Tidak pernah tahu kalau ayah sakit ginjal. Ini semua salah Tang-Tang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sakit karena aku tidak sehat. Tang-Tang tidak menemukannya karena aku sengaja menyembunyikannya. Tapi Tang-Tang baru saja punya orang tua. Tang-Tang jangan kehilangan ayah, Tang-Tang. Ayah tidak meninggalkan Tang-Tang. Hanya cara lain untuk terus menemani Tang-Tang. Jangan khawatir.
Aku akan memasang sayembara nasional. Aku yakin akan menemukan kecocokanmu. Tang-Tang juga harus mencarinya. Tang-Tang kenal banyak paman dan bibi. Mereka pasti bisa membantuku mencarinya. Aku percaya padamu, Yue, Tang-Tang. Kalian adalah orang yang paling penting bagiku. Semoga setiap hari kita bersama, kalian bisa menghabiskannya dengan bahagia. Oke? Tang-Tang benar-benar luar biasa. Aku jadi anak ajaib dalam sebulan. Paman Liu, kamu baik-baik saja? Hai, ada yang bisa kubantu? Biaya operasi yang kamu bayarkan untuk paman. Paman akan segera sembuh. Aku merasa sangat segar sekarang, haha. Hanya saja kita semua merasa baik sekarang, kan? Terima kasih. Tang-Tang mentraktir kita dengan uang penampilanmu sendiri. Uang bisa dicari lagi. Tapi Tang-Tang hanya berharap kakek Zhao dan kamu sehat. Hahaha, Guru Tiang Oli, Tang-Tang anak yang baik. Apakah keluargamu bertiga akan sangat bahagia? Hei. Nanti maksudku kalau aku sudah tiada. Yue dan Tang-Tang, tolong jaga mereka. Hei, Kalau tidak ketemu di dalam negeri, cari ke luar negeri. Selama masih ada secercah harapan, jangan pernah menyerah. Ayah, kamu akan baik-baik saja. Tidak lama lagi. Aku sudah puas melihat kalian semua baik-baik saja. Sumber ginjal ditemukan. Aduh, bagus. Tolong panggil putriku Lin Tang-Tang dan suamiku Lin Tian.